Oke, hari ini kita akan bedah satu sosok mitologis yang menarik banget. Kenapa? Karena karakternya, tanpa kita sadar, mungkin banget udah ngebentuk cara kita semua menghadapi konflik dan, ya, menyembunyikan kesalahan. Siapakah dia? Kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup bikin penasaran. Kitab-kitab suci kan sering cerita tentang wahyu ilahi. Tapi gimana kalau ternyata pembawa pesannya itu bukan malaikat yang selama ini kita kira? Nah, dalam kerangka kosmik ini katanya nih, cuma ada satu entitas, namanya Khidir, yang jadi satu-satunya jembatan komunikasi antara alam roh dan alam kita. Hal ini otomatis bikin dia jadi penghubung paling penting buat umat manusia. Jadi, alur informasinya tuh kira-kira begini. Idealnya, pesan dari Yang Maha Kuasa itu disalurkan lewat Jibril, lalu diterima oleh Khidir sebagai stasiun pertama di alam fisik, baru deh sampai ke kita. Khidir ini jadi semacam gerbang terakhir yang krusial banget. Sayangnya, disinilah masalahnya mulai muncul. Pesan yang tadinya murni itu, pas sampai ke kita, udah nggak utuh lagi. Kenapa? Ada dua polusi utama di levelnya Khidir. Pertama, pemahamannya yang terbatas buat nerjemahin pesan. Dan yang kedua, nah ini yang bahaya, egonya sendiri. Oke, supaya kita benar-benar paham kekuatan dan kelemahan fatalnya Khidir, kita perlu pakai metafora yang simpel banget dari ilmu fisika. Ini kunci buat ngebongkar sifat dasarnya. Jadi, Khidir tuh digambarkan punya sifat kayak air, fleksibel, bisa ngalir kemana aja. Sementara itu, ada tokoh kunci lain, Eva, yang sifatnya kayak udara, menyebar dan ngisi semua ruang. Perbedaan mendasar inilah yang jadi inti dari semuanya. Terus beda intinya apa dong? Jawabannya ada di konsep volume. Air, kayak Khidir, bentuknya emang bisa ngikutin wadah, tapi volumenya, jati dirinya, tetap sama. Sebaliknya, udara bakal ngembang ngisi seluruh ruangan, yang artinya dia kehilangan identitas aslinya demi beradaptasi. Oke, sekarang kita lihat dulu sisi bagusnya dari sifat air ini. Kemampuannya buat jadi cair dan adaptif ini bikin Khidir jadi sosok yang pas banget buat sebuah peran yang sangat penting. Dia itu bisa nyelip ke sistem manapun, adaptasi sama aturan apapun. Ini yang bikin dia jadi diplomat dan juru damai yang gak ada tandingannya. Cuma dia yang sanggup berdiri di tengah-tengah dua kekuatan yang berlawanan tanpa ikut hancur. Coba bayangin, dia ini kayak penengah antara Ifrit yang jadi simbol kekuatan penghancur tak terkendali dan Adam, simbol dari aturan dan struktur yang kaku. Tanpa Khidir sebagai penyeimbang, bentrokan keduanya udah pasti bakal ngehancurin dunia. Tapi, disinilah ceritanya berbelok jadi gelap. Setiap kekuatan besar itu pasti punya sisi bayangannya. Dan sisi gelap dari sifat airnya Khidir ini ternyata dalam dan bahaya banget. Petunjuknya ada di konsep fisika yang lain, tegangan permukaan. Itu loh kecenderungan alami cairan buat narik diri ke dalam, buat ngelindungin intinya. Ini tuh kayak naluri buat melindungi diri sendiri. Nah, kalau kita terjemahin ke dunia kepribadian, tegangan permukaan ini jadi kayak sikap yang selalu ngindarin risiko, obsesi buat nutup-nutupin kesalahan, dan keengganan total buat bertanggung jawab. Ujung-ujungnya jadi pengecut. Dan inilah puncaknya yang paling parah. Demi lari dari tanggung jawab, Khidir ini nyampein wahyu ilahi, tapi ngaku-ngaku sebagai malaikat Jibril. Dia nyatut nama biar aman. Licik banget kan? Wah, bisa kebayang kan gimana marahnya Jibril? Ujung-ujungnya dia yang disalahin buat janji-janji palsu dan pesan-pesan yang salah, sementara Khidir, si biang kerok, aman bersembunyi di belakang. Terus apa hubungannya cerita kuno ini sama kita sekarang? Relevan banget, karena cacat karakternya Khidir, naluri buat ngumpet ini adalah sesuatu yang kita semua warisi loh. Nah, ini dia sumber dari perasaan gak enakan yang sering banget kita rasain. Rasa enggan buat mulai konflik, malu buat ngomong apa adanya, dan refleks buat nyembunyiin kesalahan daripada ngaku terang-terangan. Itu semua warisan dari Khidir. Kalau kita lihat lagi alurnya, jadi jelas banget gimana pesan yang 100% murni dari sumbernya bisa rusak di tengah jalan. Bukan karena niat jahat, tapi cuma karena dorongan yang sangat manusiawi. Pengen ngelindungin diri sendiri dari kesalahan. Jadi, poin terpentingnya adalah ini. Naluri buat nutupin kekurangan kita, warisan dari sifat tegangan permukaan Khidir, justru jadi tembok penghalang terbesar buat pertumbuhan spiritual kita. Kita nggak akan bisa tumbuh kalau kita nggak berani salah.
Nah, terus gimana dong sikap kita? Apakah sifat kayak air ala Khidir ini harus kita contoh atau malah harus kita hindari? Jawabannya, ya, bukan dua-duanya. Sifat ini pada dasarnya netral. Nggak baik, nggak juga buruk. Anggap aja ini kayak salah satu alat di kotak perkakas kita yang berguna buat situasi tertentu aja. Coba kita lihat perbandingannya. Kalau situasinya menengahi konflik, ya jadilah fleksibel, seperti air, itu kuncinya. Tapi pas kita harus membela prinsip, kita harus sekokoh batu karang kayak Adam. Dan yang paling penting, waktu kita bikin salah, cara terbaiknya bukan ngumpet, tapi bertanggung jawab. Cuma itu cara buat bertumbuh. Jadi kalau kita terus-terusan milih jalan yang gampang dan ngindarin konflik, hidup emang rasanya bakal adem ayem. Tapi hati-hati, kedamaian itu bisa jadi kita beli dengan harga mahal, yaitu dengan ngorbanin kebenaran dan ngehambat pertumbuhan diri kita sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas buat direnungkan di kehidupan kita masing-masing. Kapan saat yang tepat buat kita mengalir fleksibel seperti air, dan kapan saatnya kita harus berdiri kokoh tak tergoyahkan seperti batu? Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.